Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Nafidul Iza, Tuti Awalia, serta Ummul Muini Kadarudin. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Mekanisme Pasar, Supply, Demand, serta Price. Berikut adalah penjelasan materinya. Mekanisme pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penetapan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat yang berbeda dalam sistem kapitalisme. Pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Kelebihan mekanisme pasar adalah 1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. 2. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Sedangkan kekurangan mekanisme pasar yaitu 1. Kebebasan yang tidak terbatas. 2. Tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Keempat, tidak tersedianya beberapa jenis barang yang efisien. Dan yang terakhir yaitu timbulnya eksternalitas yang merugikan. Cara kerja mekanisme pasar. Mekanisme pasar bekerja ketika pasar dalam kondisi disekwilibriumkan, yang mana muncul karena adanya kelebihan penawaran atau permintaan. Ketika pasar berada dalam kondisi equilibrium, harga dan kuantitas tidak berubah dan mekanisme pasar bekerja. Pengertian supply atau penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkatan harga. Penawaran dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Penawaran individu. Penawaran ini adalah penawaran yang dilakukan oleh berasal dari seorang penjual, misalnya penawaran dari Bapak Ibnu kepada konsumen. 2. Penawaran pasar. Penawaran ini dapat juga disebut sebagai penawaran kolektif, merupakan penawaran yang diakumulasikan dari penawaran individu. Hukum penawaran. Dalam teori penawaran mengatakan jika jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak, maka harga barang tersebut cenderung turun. Sebaliknya, bila jumlah penawaran barang tersebut relatif sedikit, maka harga barang akan cenderung naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi supply. 1. Keinginan pengusaha untuk menyediakan produk. 2. Ketersediaan produk dalam gudang. Dan ketiga, kemampuan dalam menjual produk. Pengertian demand atau permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkatan harga dan pada waktu tertentu. Permintaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Permintaan potensial adalah permintaan yang menunjukkan intensitas pelanggan terhadap kegunaan suatu barang tanpa memikirkan daya beli terhadap barang yang dibeli. Yang kedua, permintaan efektif adalah permintaan yang menunjukkan intensitas pelanggan terhadap kegunaan suatu barang tersebut. Yang ketiga, permintaan tak terjamin adalah permintaan yang ditanyakan di pasar dalam suatu penawaran harga barang dan jasa akan tetapi karena berdasarkan tingkatan harganya. Permintaan itu tidak bisa dibuaskan baik itu penjual atau pembeli. Hukum permintaan. Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan permintaan antara harga. Secara teori, hukum dijelaskan yaitu manakala pada suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak, sehingga barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi suatu permintaan tersebut. Sehingga untuk membatasi jumlah pembelian, produsen akan menaikkan harga jual produk tersebut. Sebaliknya, manakala pada suatu pasar permintaan suatu produk relatif sedikit, maka yang akan terjadi adalah harga menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi demand adalah 1. Harga barang itu sendiri,
Yang kedua, harga barang yang berkaitan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. 4, selera konsumen. Dan kelima, ekspektasi atau perkiraan. Yang terakhir yaitu pengertian price. Price atau harga adalah jumlah pembayaran atau kompensasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai imbalan atas satu unit barang atau jasa. Selanjutnya yaitu fungsi harga, yaitu sebagai acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa, memudahkan proses jual beli, penentu keuntungan bagi penjual atau produsen. Sebagai acuan konsumen, menilai kualitas barang atau jasa, menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis harga. Yang pertama yaitu harga subjektif, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan pendapat atau opini seseorang terhadap harga pasaran barang atau jasa yang akan dipasarkan. Yang kedua, harga objektif. Harga objektif yaitu harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi. Selanjutnya harga pokok, yaitu harga asli suatu produk sebelum menentukan keuntungan. Dengan kata lain, sebuah nilai yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat produk tersebut. Yang terakhir yaitu harga jual. Harga jual yaitu harga pokok yang sudah ditambahkan keuntungan oleh penjual atau produsen. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu mencapai penghasilan atas investasi. Yang kedua, kestabilan harga. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Yang keempat yaitu memaksimalkan laba. Adapun konsep penetapan harga yaitu ada dua. Yang pertama, utility, yaitu barang tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Yang kedua yaitu nilai atau value, yaitu nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain. Metode penetapan harga. Secara umum, terdapat 4 metode untuk menetapkan harga, yaitu yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba. Dan yang terakhir, metode pendapatan harga berbasis persaingan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.